Halo, semangat pagi semuanya. Ya, kita akan membahas dasar desain grafis. Ya, dasar desain grafis ini saya akan jelaskan di job sheet. Kita buka job sheetnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan job sheetnya. Nah, untuk job sheet ini kita membuat gambar berbasis vektor menggunakan file shape tool dan pen tool. Jadi kita fokusnya nanti pada shape tool dan pen tool. Kompetensi dasar membuat gambar berbasis vektor, kemudian indikator pencapaian, integrasi fitur shape tool dan pen tool, mengolah gambar berbasis vektor, menghasilkan atau membuat gambar berbasis vektor menggunakan fitur shape tool dan pen tool. Untuk dasar teori, tuliskan dasar teori yang berkaitan dengan materi job sheet ini, kemudian tuliskan sumbernya. Jadi yang berkaitan dengan praktikum nanti ditulis di job sheet di bagian dasar teori. Misalkan poin 1 fitur shape tool. Nanti fitur shape tool itu misal ada pengertiannya apa, fungsinya apa, kelebihan kekurangannya apa, kemudian fitur yang sama seperti shape tool, perbedaan dari shape tool juga ada, disertakan semuanya. Kemudian pen tool juga, serta diberikan sumber, misal dari http://www.unggiad.blogspot, disertakan sumbernya dari website apapun itu, bebas, tidak harus dari artikel resmi, dari blog apa-apa. Kemudian untuk alat dan bahan, ada komputer, aplikasi CorelDRAW yang akan kita gunakan nanti. Kemudian untuk soal praktikum, buatlah kelompok dengan jumlah 2-3 anak setiap kelompoknya. Jadi satu kelompok terdiri dari 2-3. Itu bebas, kalian yang memilih sendiri. Dan setiap kelompok membuat ilustrasi dengan menggunakan tool seperti gambar model berikut. Nanti untuk ilustrasinya saya kasih gambar untuk kalian tracing. Kemudian lakukanlah diskusi untuk mencari cara membuat objek yang digunakan dalam pembuatannya dengan disertai penjelasan. Jadi itu seperti membuat langkah-langkah. Saya akan jelaskan di channel ini, kemudian kalian terapkan atau kalian catat langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Misal dari pertama membuka aplikasi CorelDRAW, kemudian membuat lembar kerja, men-setting lembar kerjanya, kemudian tools yang digunakan, dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya dikumpulkan dalam lembar evaluasi siswa atau di folder kelas X multimedia. Nanti saya akan kasih flash disk, file gambarnya ada di situ atau file ilustrasinya di situ, pengumpulan tugas juga di situ. Kemudian buat folder tugas nama kelompok. Jadi buat folder nama kelompok, misal nama Unggiad XMM1, XMM2, M3. Untuk kalian buat foldernya, kemudian kalian tulis nama ketuanya, nama anggotanya, dan lain-lain. Jadi nama lengkap itu ditulis di lembar kerja nanti atau di dalam filenya. Nah, untuk langkah kerja bisa kalian yang menyiapkan atau yang membuat sendiri. Ini saya jelaskan di YouTube. Kemudian untuk kesimpulan, tulislah kesimpulan dari praktikum yang sudah dikerjakan pada lembar evaluasi. Jadi untuk kesimpulan bisa diambil dari dasar teori dan langkah kerja. Bisa kalian buat itu dari situ. Untuk penilaian, saya nilai dari proses kerja 40%, hasil kerja 60%. Kemudian untuk job sheet sudah itu saja. Dan ada lembar evaluasi, lembar penilaian, itu nanti saya. Ya, sekarang kita langsung ke pembuatan ilustrasinya. Kita buka aplikasi CorelDRAW. Nah, saya sudah buka. Di sini kita setting, kita pilih get started, new document, kita kasih nama ilustrasi. Kemudian untuk settingnya seperti ini, kondisional, tidak harus sama, custom, terserah kalian. Karena kita hanya melakukan tracing, tidak melakukan cetak. Kita pilih OK. Kemudian, nah di sini lembar kerja sudah muncul. Kita ambil file yang akan kita buat, keluar dulu dari CorelDRAW. Filenya saya simpan di sini.
misal nanti kalian saya kasih di flash atau download dari internet, sesuaikan, ambil saja, kita copy Ctrl+C atau klik kanan copy, kita paste Ctrl+V di sini, kemudian kita zoom untuk lebih jelas. Nah, nanti kita akan membuat ilustrasi karakter orang berjabat tangan. Dari 2 atau 3 kelompok nanti bisa kalian membuat perbagian, misal dari pecinya si A, rambutnya si B, mukanya si C, bebas, atau boleh membuat satu bagian full ini si A, satu bagian full si B. Kemudian untuk prakteknya kita menggunakan Big Tool sebagai kursor drag and drop dan selection. Kemudian kita menggunakan Shape Tool yang ini ya. Nah, di Shape Tool nanti fungsinya tuh edit a curve, object, text character, be manipulation node. Jadi kita mengatur node atau titik-titik yang ada pada setiap ilustrasi yang kita buat. Kemudian untuk pen tool ada di sini di bawah zoom tool. Nah, kita freehand tool, 2 point line, bezier, pen tool, base line, polyline. Nah, ini bisa kalian jelaskan semua atau salah satu yang sama fungsinya, karena di sini itu fungsinya sama seperti pen tool semua, cuman perbedaannya sedikit. Kita pilih pen tool, untuk milihnya tekan dan tahan untuk menaburkan kotak ini. Kita pilih naik pen saja dan kita zoom. Kita buat page-nya. Dari sini kita klik titik-titiknya ujung, not pertama, not kedua, langsung ke not ketiga dan keempat. Ini page karena ada melengkungnya seperti ini. Nah, kalau buatnya segitiga, nah kita langsung ubah edit curve-nya atau notnya dengan Shape Tool. Kita pilih Shape Tool, not kedua atau not pertama dari ini, satu di sini, notnya atau titik ini kita klik, kemudian convert to curve, kita lengkungkan, kemudian kedua ketiga convert to curve lagi, edit seperti ini, kita sesuaikan, dan not keempat terakhir kita seperti ini, langsung kita sesuaikan. Nah, bisa dirapikan lebih lagi. Nah, di sini kan ada outline, padahal di ilustrasi gak ada outline, jadi outline-nya bisa dihilangkan. Caranya diklik atau kita seleksi, kemudian pilih Big Tool. Nah, di bagian atas outline white-nya bisa dihilangkan, none. Atau bisa juga dengan cara klik kanan di sini di kotak yang garis merah di atas color pewarnaan. Nah, sini sudah jadi. Kemudian kita buat lagi bagian selanjutnya, bagian rambut kita buat lebih cepat. Kita atur titik-titiknya saja yang saling menghubungkan ini. Nah, kalau dilihat emang objeknya kita nggak langsung sama, itu nggak apa-apa karena pen tool menggunakan manual untuk mengedit curve-nya. Nah, karena terlalu mepet, kita ambil tengahnya saja seperti ini, atau bisa kita sesuaikan notnya, kita klik di sini ada panah, anak panah, bisa kita atur, klik tahan, taruh ke atas ke bawah. Kalau di tengah itu dari sisi kanan dan kiri semuanya sama. Kemudian kita lanjutkan lagi geser. Kalau pengen cepat kita jauhkan full, tinggal klik. Nah, ini sudah jadi. Ada outline-nya kita hilangkan. Nah, kok hasilnya nggak muncul, nggak kelihatan, kita bisa, karena
ini hanya buat outline-nya, dan outline-nya kita hilangkan, berarti kan opsinya tidak kelihatan atau enggak ada, padahal aslinya ada. Nah ini oke. Kita buat terang-terang hilang, kita kasih warna dahulu biar tidak bingung, atau kita biarkan kasih hairline yang kecil untuk menandai bahwa itu sudah dibuat. Tapi kalau saya langsung nyalakan outline-nya, tapi langsung saya kasih warna, misal kasih warna di sini bisa. Atau untuk mengambil warna dari ilustrasi yang sudah kita buat atau yang sudah ada, pakai color eyedropper tool. Kita ambil eyedropper tool, kita klik, langsung klik dua kali sini, kita eyedropper tool lagi, biru. Ini sudah terjadi pemberian warna. Kita lihat, kita coba geser objeknya. Nah ini hasil yang kita buat. Peci rambut sudah jadi semua. Kemudian dilanjut, kemudian ke badan, muka, badan, celana, kaki, dan sepatu. Caranya sama seperti tadi, menggunakan pen tool. Cara cepatnya langsung, ini kan sini langsung tutup sini, tutup saja bawah. Nah, ini sudah jadi. Set tool, teguan dari atas ke sini, diambil di atasnya. Dan kita ambil warnanya, itu kita hilangkan. Nah sudah jadi kalau dilihat semua, kita geser kepala, dan ini sudah jadi, tinggal melanjutkan. Untuk kembali bisa Ctrl+Z atau undo ya, silahkan untuk dilanjutkan sendiri, diselesaikan ya. Itu saja, sekian, semangat untuk praktikumnya.